Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya para warga sekolah. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang KJP yang para warga harus ketahui nih. Jadi selama ini kan yang diketahui hanya bersumber dari DTKS. Ternyata ada 11 sumber data yang diambil untuk dasar calon penerima KJP Plus ya tahun 2023. Apa aja sih Mas Eka? Nanti Mas Eka akan uraikan. Tapi sebelum itu untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga juga bisa join di Telegram Mas Eka yang di sini ya, atau di link deskripsi video ini. Silakan join di situ karena kayak undangan KJP, undangan KJMU, undangan BPMS itu Mas Eka share di Telegram Mas Eka karena kalau di YouTube nggak bisa ya. Oke, jadi ada 11 sumber data yang digunakan untuk pendataan KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Apa aja? Yang pertama itu ada sumber reguler. Sumber reguler ini artinya ya penerima KJP beberapa tahun yang lalu ya, gitu, yang mungkin penerima dari tahun 2000 berapa, pokoknya sudah 6 tahun lah ya, berarti dia lanjut aja sebelum ada DTKS dan segala macamnya, itu namanya penerima reguler. Kemudian yang kedua ada penerima dari kartu pekerja. Nah, kartu pekerja ini bentuknya seperti ini ya. Nah, kartu pekerja itu bagi orang tuanya yang memiliki kartu pekerja Jakarta ya. Jadi itu diambil dari Disnaker ya, Dinas Tenaga Kerjaan Pemprov DKI. Datanya diambil bagi orang tua yang memiliki kartu pekerja Jakarta, maka anaknya berhak untuk mendapatkan KJP ya. Makanya ntar jangan bingung nih, loh dia nggak terdaftar di TKS kok bisa dapat KJP Mas Eka? Ya mungkin diambil dari sumber data yang kartu pekerja Jakarta itu dari KPJ atau dari Dinas Tenaga Kerjaan ya. Kemudian yang ketiga itu dari Jaklingko. Ingat Jaklingko ya. Jaklingko itu bersumber dari Dinas Perhubungan. Nah, ini untuk orang tuanya yang bekerja sebagai supir ya, yang supirnya itu supir angkutan Jaklingko, bukan orang yang memiliki kartu Jaklingko, bukan ya, tapi orang yang memiliki orang tuanya bekerja sebagai supir dari Jaklingko tersebut. Nah, itu berhak untuk mendapatkan KJP. Datanya diambil dari Dinas Perhubungan ya. Jadi jangan bingung, misalkan oh dia orang mampu tuh, dia punya mobil, ternyata mobil Jaklingko gitu kan. Karena kan ada beberapa kayak Mikrolet dan segala macam itu yang bergabung dalam Jaklingko, kemudian orang tuanya tergabung sebagai supir Jaklingko, maka dia berhak untuk mendapatkan KJP. Nah, itu udah aturannya udah seperti itu, udah ada ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang biasanya para warga atau teman-teman hadapi ya, itu DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Data ini bersumber dari Dinas Sosial pastinya ya, yang saat ini teman-teman banyak nih ambil dari DTKS karena mungkin orang tuanya tidak memiliki KPJ ya, kartu pekerja Jakarta, kemudian orang tuanya juga bukan sopir Jaklingko, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus terdaftar di DTKS. Nah, bagaimana cara daftar DTKS itu sudah Mas Eka jelaskan ya. Memang prosesnya agak panjang karena di DTKS inilah sumber dari data yang akan digunakan untuk bantuan-bantuan sosial, terutama di bantuan sosial KJP ini ya. KJP itu kan di pendidikan, maka datanya bersumber dari DTKS tersebut ya. Terus kemudian yang kelima ada dari Carik. Nah, Carik ini adalah sebuah program atau data yang diambil dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang dibantu oleh kader-kader PKK atau dari Desa Wisma. Nah, tampilan Cariknya itu seperti ini ya. Kemudian yang keenam ada anak panti asuhan. Jadi anak panti asuhan ini bersumber dari dinas sosial pastinya, atau anak-anak yang berada di panti asuhan gitu ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah reguler tahap lanjutan pertama. Jadi kalau misalkan kan ada tahap 1 dan tahap 2, itu lanjutan ya, itu bisa. Kemudian yang ke-8 itu reguler naik jenjang. Reguler naik jenjang ini seperti anak-anak yang beralih jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Nah, itu sumbernya bisa diambil dari situ juga. Jadi mutasi. Nah, ini banyak yang kemarin itu tidak melakukan mutasi, maka ada sumber nanti regulasi naik jenjang. Nah, itu nanti datanya ada di situ. Kalau misalkan di sekolah yang barunya itu muncul sebagai calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 dari data reguler naik jenjang, maka sekolah yang bersangkutan udah tinggal memproses saja. Tapi kalau tidak ada, maka sekolahnya membuat surat ke Kasatlantas Kecamatan ataupun ke Penmat ya. Kalau yang Penmat itu kalau yang madrasah ya. Kemudian kalau misalkan datanya ada di sekolah lamanya, maka sekolah lamanya lah yang mengurus untuk
proses mutasinya gitu. Tapi kalau dua-duanya nggak ada nih, di sekolah lama dan sekolah barunya nggak ada, maka sekolah barunya lah yang harus memproses mutasinya atau mengusulkan mutasi ke kecamatan maupun ke Pemat ya. Kemudian yang ke-9 itu ada exciting. Exciting itu adalah penerima sebelumnya. Jadi penerima di tahap 2 tahun 2022. Kemudian nanti di tahap 1 tahun 2023, kalau dia masih menerima yang sebelumnya, itu otomatis sudah akan langsung masuk disetujui, namanya penerima exciting. Datanya sudah langsung muncul di tabel disetujui. Nah, tabel disetujuinya itu ada yang di video Mas Eka sebelumnya. Itu pendataan alurnya ya, itu cek di situ deh. Nanti ada tabelnya di situ. Nah, itu sudah masuk di dalam tabel tersebut. Kemudian yang ke-10 itu ada jalur PPDB bersama. Jadi teman-teman yang kemarin masuk SMP ataupun SMA melalui jalur PPDB bersama, nah itu bisa mengusulkan KJP-nya dari data tersebut. Biasanya data tersebut sudah langsung masuk ya. Jadi kalau yang dari PPDB bersama kemarin belum pernah sama sekali dapat KJP-nya, mudah-mudahan di tahun 2023 tahap 1 ini yang akan diumumkan namanya muncul sebagai calon penerima dari data PPDB bersama. Ya, amin ya. Terus kemudian yang ke-11 adalah disabilitas. Disabilitas ini untuk teman-teman atau para warga sekolah yang memang memiliki keterbatasan disabilitas. Nah, ini dari datanya diambil dari DTKS juga sih, karena di DTKS juga kan ada disabilitasnya segala macam ya. Nah, itu diambil dari situ. Jadi itulah 11 data yang akan digunakan untuk pendataan KJP Plus tahap 1 tahun 2023 ini. Jadi jangan terpaku dari DTKS saja, atau teman-teman kan banyak yang berpikiran, lah kok dia orang tuanya mampu, dalam artian mungkin orang tuanya punya kartu pekerja Jakarta ya, mampu lebih baik dari ekonomi dari saya, kok dia bisa, ternyata diambil dari kartu pekerja Jakarta gitu kan. Kemudian juga ada, lah dia punya mobil buat supir Jaklingko, kok dia bisa, karena memang di Jaklingko memang difasilitasi untuk anaknya untuk mendapatkan KJP. Jadi jangan heran kalau misalkan orang yang tidak terdaftar di DTKS bisa masuk, karena memang ada 11 sumber data yang digunakan untuk KJP Plus tahap 1 tahun 2023 itu, tidak hanya sekedar dari DTKS saja. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan seputaran tentang KJP untuk para warga sekolah. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Ya, sekali lagi Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.